Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Martananda. NIM saya 1201061155 kelas malam. Saya di sini diberikan tugas oleh dosen saya, dosen sosiologi, tentang Korean Fashion Style, praktik sosial pola berpakaian pengguna Korean Style di Surabaya. Fenomena Korean Wave pada saat ini yang mendominasi adalah remaja, wanita, dan pria, di mana mereka mengandungi para idola lewat gaya yang ditampilkan para idolanya, seperti hal pakaian yang dikenakan, gaya rambut, make up, sampai hal pernak-pernik yang dikenakan. Dengan demikian, cara untuk melihat relasi antara peran sosial dan fashion atau pakaian adalah melihat fashion dan pakaian ketika membuat sebuah ketimpangan dalam peran sosial itu tanpa alamiah atau pantas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi asal kelas sosial remaja pengguna gaya berpakaian Korea, memahami proses peniruan dan motif-motif yang mendasarinya, dan memahami pemilihan ruang publik yang digunakan dalam menampilkan gaya berpakaian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan perspektif struktural generatif Pierre Bourdieu berfungsi untuk mengetahui praktik sosial yang dilakukan oleh struktur agen. Fokus kajian penelitian ini adalah praktik sosial para pengguna Korean Style dan mencapai eksistensinya sesuai dengan modal yang dipertaruhkan. Asal penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik sosial adalah hasil pertarungan habitus dan modal dalam suatu ranah. Produk budaya Korea atau dikenal Korean Wave, Hallyu atau Korean Wave adalah istilah yang menggambarkan fenomena penyebaran produk budaya populer Korea Selatan ke berbagai negara di dunia dalam kurang waktu yang sangat cepat. Istilah Korean Wave pertama kali ditemukan oleh seorang jurnalis asal China. Korean Wave dijadikan untuk pemerintah Korea sebagai bentuk soft power untuk sekaligus memperbaiki status ekonomi negara dan mempercepat daya saing Korea Selatan dalam sistem pasar global dan kebudayaan global. Surabaya merupakan salah satu kota terbesar kedua di Indonesia yang turut terpengaruh oleh budaya pop Korea. Melihat fenomena remaja pada saat ini juga banyak di antara remaja, wanita, dan pria. Cara berpakaian Korea memiliki ciri-ciri yang khas, unik, dan lucu-lucu sehingga para remaja menyukai style yang seperti itu. Bisa diartikan bahwa sebuah fashion digunakan untuk menunjukkan atau mendefinisikan peran sosial yang dimiliki seseorang. Pakaian dan fashion itu diambil sebagai tanda bagi orang tertentu yang menjalankan peran tertentu pula, sehingga diharapkan berperilaku dalam cara tertentu. Dengan demikian, cara untuk melihat relasi antara peran sosial dan fashion atau pakaian adalah melihat fashion dan pakaian ketika ia membuat ketimpangan dalam peran sosial itu tanpa alamiah atau pantas. Dalam penelitian ini, kajian pustaka yang digunakan adalah konsep Pierre Bourdieu, habitus ex modal, persona. Praktik sosial. Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang dengannya orang berhubungan dengan dunia sosial. Orang dibekali dengan serangkaian skema internalisasi yang mereka gunakan untuk mempersepsi, memahami, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial. Teori ini menjadi pilihan yang dirasa paling tepat dalam menganalisis dan menggambarkan situasi dan peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini adalah mengidentifikasi asal sosial remaja pengguna gaya berpakaian Korea, memahami proses peniruan dan motif-motif yang mendasarinya, dan memahami pemilihan ruang publik yang digunakan dalam penampilkan gaya berpakaian. Ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan pendekatan ini penelitian berupaya memahami dunia sosial. Bourdieu berfungsi untuk mengetahui praktik sosial yang dilakukan oleh struktur agen. Menurut Bourdieu, struktural genetis diartikan sebagai sebuah pendekatan yang mendeskripsikan suatu cara berpikir dan cara mengajukan sebuah pertanyaan. Pendekatan ini menggunakan cara berpikir relasional antara struktur objektif dan representatif subjek, secara menghindari adanya reduksi interaksi kontrak di antara masyarakat. Akibatnya, pendekatan ini sangat kompleks karena bertujuan untuk memahami kehidupan sosial yang sangat kompleks pula. Dua konsep utama dari karya Bourdieu adalah istilah lain seperti kekuasaan simbolik, strategi, dan perjuangan kekuasaan simbol dan netral real. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini dilakukan di Surabaya, mengingat Surabaya merupakan salah satu kota terbesar kedua di Indonesia yang turut terpengaruh oleh budaya pop Korea serta terdapat banyak komunitas pecinta Korea. Surabaya juga mewadahi terselenggarakannya Korea Wave event yang di dalamnya terdiri dari anggota-anggota dari fandom
Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan dua cara, yaitu pengamatan berpartisipasi dan wawancara mendalam. Pengamatan ini dimulai dengan genting in berupa adaptasi penelitian dengan subjek setelah peneliti bergabung menjadi anggota pengunjung diadakannya Korean Web Event Surabaya. Sementara wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam dengan tujuan untuk dapat menggali data yang lebih dalam lagi kepada informan penelitian dan dapat terciptanya kompleksitas data yang mungkin tidak ditemukan pada saat melakukan pengamatan. Pengelolaan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Data dari setiap sumber-sumber yang dikumpulkan akan dicatatkan di dalam sebuah catatan lapangan file note. Laporan-laporan tersebut kemudian akan direduksi dengan tujuan menanjamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik, dianalisis, ditelaah dan dideskripsikan sesuai dengan apa yang diucapkan. Langkah-langkah selanjutnya adalah memetakan data yang sudah terkumpul dengan membuat rangkuman permasalahan dari jawaban yang diperoleh dari subjek penelitian. Komentar adalah Korea sekaligus budaya di dalamnya memiliki daya tarik yang luar biasa yang mengakibatkan jumlah pecinta dan pemerhatiannya bertambah dari waktu ke waktu. Orang tertarik pada Korea karena Korea itu unik dalam berbagai sisi, termasuk budayaan, kuliner, hingga pariwisatanya. Kini demam Korea terjadi hampir di seluruh negara di dunia, salah satunya adalah negeri kita, Indonesia. Indonesia merupakan negara yang dapat penduduknya kini sedang dilanda demam Korea. Awalnya sehabis drama Full House ditanyakan, banyak drama lain yang ditanyakan di stasiun TV di Indonesia. Puncaknya adalah ketika ada sebuah drama Korea baru, yaitu BBF Indonesia, yang langsung dilanda demam Korea yang luar biasa. Tidak hanya drama saja, boyband dan girl bandnya juga disukai anak muda di Indonesia. Kegilaan fandom ini boleh dikatakan tidak jauh berbeda dibandingkan kota besar lainnya di Indonesia. Di sepanjang jalan dapat dengan mudah kita temui pengaruh Korea Wave. Remaja di Indonesia banyak yang telah mengadopsi fashion Korea untuk sehari-harinya. Bukan hanya dari segi fashion, alat make up, alat elektronik, dan gadget buatan Korea pun menjadi incaran. Tempat penyewaan dan penjualan VCD dan DVD Korea semakin laris. Belum lagi tempat-tempat kursus bahasa Korea yang semakin menjamur seiring dengan meningkatnya minat untuk belajar bahasa Korea. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.